Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Pujangga Saputra dengan NIM 232315004046 dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, Teknik dan Ilmu Perundang-undangan. Dalam video ini memuat poin-poin penting yang terdapat dalam buku Ilmu Perundang-undangan karya Maria Farida Indrati, jilid 1, dari bab 10, 11, 12, dan 13. Baik, langsung saja kita masuk di poin yang pertama. Di bab 10, itu ada jenis peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan menunjukkan tingkatan dan hierarki peraturan dalam sistem hukum Indonesia. Setiap jenis peraturan memiliki perbedaan dari segi kewenangan pembentuk, materi muatan, dan daya berlakunya. Pengaturan ini didasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Secara umum, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Masuk di poin selanjutnya, itu ada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat mencakup peraturan yang berlaku secara nasional. Undang-Undang 1945 dibentuk oleh DPR sebagai hukum dasar tertinggi. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, sedangkan peraturan Presiden dibentuk untuk mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, terdapat peraturan menteri atau lembaga yang mengatur hal-hal teknis sesuai bidang kewenangan masing-masing. Seluruh peraturan ini bersifat mengikat bagi seluruh warga negara di wilayah Indonesia. Masuk poin selanjutnya, peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dibuat untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayah masing-masing. Jenisnya terdiri atas peraturan daerah provinsi yang dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur, serta peraturan daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Selain itu, terdapat pula peraturan kepala daerah seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota yang berfungsi melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah. Peraturan ini hanya berlaku di wilayah administratif daerah yang bersangkutan dan menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Masuk poin selanjutnya, itu ada peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, banyak peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda yang masih diberlakukan sepanjang belum dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945. Contohnya antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlich Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht, dan HIR. Walaupun berasal dari masa kolonial, peraturan tersebut tetap digunakan dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 agar sesuai dengan sistem hukum nasional. Masuk di poin selanjutnya, peraturan peninggalan zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966, peraturan perundang-undangan banyak dipengaruhi oleh situasi politik yang kuat secara ideologis dan sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ciri khas masa ini adalah banyaknya produk hukum berbentuk penetapan presiden dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Misalnya, Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang pembentukan Kabinet Kerja. Tujuan utama peraturan pada masa ini adalah menstabilkan politik nasional serta memperkuat kekuasaan eksekutif dalam mengatur transisi pemerintahan pasca revolusi. Masuk di poin selanjutnya ialah peraturan peninggalan zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai tahun 1998, peraturan perundang-undangan memiliki karakter yang sangat sentralistik dan birokratis.
Pemerintahan pusat mengendalikan hampir seluruh kebijakan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Contohnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan dominasi pusat terhadap daerah. Banyak peraturan dibuat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, namun di sisi lain, membatasi demokrasi dan partisipasi publik. Kelemahannya adalah lemahnya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif serta minimnya kebebasan hukum. Baik, selanjutnya kita masuk di bab 11. Di sini, poin yang pertama, fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Tiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki fungsi dan kedudukan berbeda. Fungsi ini mencerminkan hubungan hierarkis dan koordinatif antar peraturan. Pemahaman fungsi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pembentukan hukum. Masuk di poin selanjutnya ialah fungsi undang-undang dan PPPU. Undang-undang, dasar hukum utama kehidupan bernegara, mengatur hal-hal fundamental, dibentuk oleh DPR dan Presiden. PPPU dibentuk Presiden dalam keadaan genting dan memaksa mengisi kekosongan hukum harus mendapat persetujuan dari DPR. Masuk di poin selanjutnya, yakni fungsi peraturan pemerintah. Menjadi peraturan pelaksana undang-undang, mengatur lebih rinci materi yang diperintahkan oleh undang-undang, ditetapkan oleh Presiden untuk memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan efektif. Masuk di poin selanjutnya, ialah fungsi peraturan Presiden. Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah, mengatur penjabaran teknis pelaksanaan kebijakan nasional. Berfungsi juga untuk hal-hal administratif pemerintahan. Masuk di poin selanjutnya, fungsi peraturan menteri. Dibuat oleh menteri sebagai pimpinan kementerian, mengatur urusan teknis operasional di bidangnya masing-masing, berfungsi melaksanakan ketentuan dari Perpres atau peraturan pemerintah. Kita masuk di poin selanjutnya, fungsi peraturan kepala lembaga non-kementerian. Dibuat oleh kepala lembaga seperti BKN, BPOM, BPS, dan lain-lain. Mengatur pelaksanaan tugas teknis dan administratif lembaga, memberikan pedoman internal dan teknis operasional. Masuk di poin yang selanjutnya, yakni fungsi peraturan Direktur Jenderal ditetapkan oleh pejabat eselon 1 di kementerian, misalnya Dirjen Pajak. Aturan pelaksanaan internal untuk melaksanakan peraturan menteri, bersifat teknis administratif dan tidak mengikat secara umum. Masuk di poin yang selanjutnya, yakni fungsi peraturan badan negara, ditetapkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan regulatif, misalnya KPU, BI, dan OJK, menetapkan norma pelaksanaan kewenangan konstitusional atau undang-undang. Contohnya PBI, Bank Indonesia, dan peraturan KPU. Baik, masuk di poin selanjutnya ialah fungsi peraturan daerah, dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, menjabarkan peraturan lebih tinggi sesuai kondisi daerah, menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Masuk di poin selanjutnya, yakni fungsi peraturan kepala daerah. Peraturan ini ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Aturan pelaksanaan dari Perda atau peraturan lebih tinggi, mengatur hal-hal teknis administratif pemerintahan daerah. Baik, sekarang kita masuk di yang ke bab 12. Dengan poin materi muatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini dijelaskan, materi muatan adalah isi atau substansi norma hukum dalam suatu peraturan. Penentuan materi muatan penting untuk menjaga konsistensi hierarki hukum. Bab ini membahas perkembangan pengaturan materi muatan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang 1945. Poin selanjutnya, materi muatan undang-undang sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 belum menentukan secara tegas materi undang-undang. Materi muatan ditentukan berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan politik. Undang-undang digunakan untuk hal-hal penting kehidupan bernegara,
dan dasar hukum pelaksanaan pemerintahan. Belum ada batasan jelas antara kewenangan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Masuk materi selanjutnya, yakni materi muatan peraturan lainnya sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Selain undang-undang, terdapat peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi menteri berfungsi menjabarkan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang. Belum ada pedoman baku sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Sistem hukum bersifat sentralistis dan administratif. Masuk poin yang selanjutnya ialah materi muatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur tata urutan dan materi muatan peraturan. Pasal 10 menetapkan fungsi undang-undang, peraturan pemerintah, perpres dan perda secara sistematis. Menjadi tonggak awal sistematika materi muatan di Indonesia, mendorong pembentukan hukum yang lebih tertata dan hierarkis. Masuk poin yang selanjutnya, materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan memperjelas materi tiap jenis peraturan, menetapkan prinsip dan kesesuaian hierarki dan kejelasan rumusan norma. Materi muatan undang-undang harus melindungi HAM, mengatur kepentingan umum dan pembangunan nasional, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan. Baik, kita masuk di bab yang terakhir, yakni bab 13. Di sini dijelaskan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pendahuluan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penetapan peraturan yang baik, menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Peraturan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan hierarki hukum nasional. Poin selanjutnya, asas pembentukan peraturan negara yang baik. I.C. van der Plies. I.C. van der Plies membagi asas menjadi dua kelompok besar, yakni asas formal dan asas material. Asas formal, formele beginselen, yang isinya asas tujuan yang jelas, asas organ pembentuk yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, asas konsensus. Kemudian asas yang kedua, ada asas material, yakni materiale beginselen, yang isinya asas sesuai cita hukum, asas kejelasan rumusan, asas tidak berlaku surut, asas perlakuan yang sama, asas keadilan dan kepastian hukum. Baik, masuk di poin yang selanjutnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. Ahamin S. At-Tamimi. Ahamin S. At-Tamimi mengemukakan beberapa asas penting, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan. Asas ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pembentukan hukum. Masuk di poin selanjutnya, asas pembentukan yang baik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan asas-asas. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Yang ketujuh, keterbukaan. Baik, masuk di poin yang selanjutnya, yakni asas pembentukan yang baik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan kembali asas-asas pasal 5, yakni kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan. Ditekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan. Poin yang terakhir, yakni penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan asas-asas pembentukan peraturan masih menghadapi kendala. Beberapa peraturan tidak sesuai hierarki, tumpang tindih, atau sulit dilaksanakan. Diperlukan harmonisasi antar lembaga pembentuk peraturan. Dapat disimpulkan,
Asas-asas pembentukan menjadi dasar untuk mewujudkan hukum nasional yang adil, efektif, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang 1945.